Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat salah satu menu jualan saya. Ini adalah bolu pandan 4 telur. Bolu pandan ini cara buatnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga cukup ekonomis, tapi hasilnya super lembut dan juga super wangi. Hasilnya juga sangat cantik dan sangat memuaskan. Resep ini juga jadi andalan jualan saya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Terima kasih. Pertama, di sini saya sudah menyiapkan air yang benar-benar panas, kemudian di atasnya kita lelehkan 80 gram margarin. Margarinnya sambil terus diaduk ya, supaya lebih cepat meleleh. Untuk margarin ini bisa dilelehkan di atas api kompor langsung ya, tapi jangan sampai benar-benar mencair supaya bolu kita hasilnya tetap lembut. Kalau dilelehkan di atas api langsung dan sampai benar-benar mencair, itu bisa menyebabkan bolu kita kering. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita pisahkan dari air panasnya. Selanjutnya, tambahkan margarin cair ini dengan 40 ml minyak goreng dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah merata, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan keringnya. Di sini saya sudah siapkan ayakan dan wadah lain, kemudian masukkan 120 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ini kita ayak terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini saya sudah ada 25 gram susu bubuk. Ini juga kita masukkan sambil diayak dan dicampur sama tepung terigunya. Untuk bahan keringnya ini kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, kalau sudah selesai diayak, ini kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan wadah, kemudian dalam wadah kita masukkan 4 butir telur utuh suhu ruang. Masukkan juga 100 gram gula pasir. Tambahkan juga sejumput garam. Ini kemudian kita mixer sampai gula setengah larut. Kalau gulanya sudah setengah larut, kemudian kita masukkan tepung terigu atau bahan keringnya. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya, supaya tepung terigunya tidak berhamburan. Kemudian lanjut di mixer sampai semua bahan tercampur merata. Kalau semua bahan sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan setengah sendok makan atau 1 sendok teh SP. Untuk SP-nya boleh diganti TBM atau ovalet ya. Lanjut untuk nge-mixernya, ini kita mixer sampai adonan menjadi mengembang putih kental dan berjejak. Untuk waktu nge-mixernya sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah mengembang putih kental dan berjejak. Kemudian kita matikan dan sisihkan dulu mixernya. Masukkan 1 sendok makan pasta pandan. Masukkan juga semua minyak goreng dan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Dan ini kita aduk balik menggunakan spatula secara perlahan supaya adonan tidak turun. Ini harus diaduk sampai benar-benar tercampur merata ya, supaya bolu kita tidak bantat. Nah, ini sudah benar-benar tercampur merata ya. Hasilnya adonan terlihat mengkilap dan halus. Kalau sudah tercampur merata seperti ini bisa kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya kita siapkan loyangnya. Di sini saya pakai loyang ukuran 22 cm dan loyangnya juga sudah saya olesi dengan Carlo KW. Kemudian kita masukkan semua adonan ke dalam loyang.
Kalau sudah dimasukkan semua, di bagian atasnya kita ratakan menggunakan spatula seperti ini ya, supaya hasil bolu kita menjadi mulus. Dan sebelum kita masukkan ke dalam oven, ini kita hentak-hentakan sebentar supaya udara yang terperangkap di bagian dalamnya bisa keluar. Nah, ini siap dipanggang ya. Saya memasukkannya ke dalam oven menggunakan alas seperti ini ya, supaya bolu kita tidak terlalu berkulit. Dan sebelumnya oven sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menit. Kemudian kita masukkan adonan dan ini kita panggang selama kurang lebih 45 sampai 50 menit. Panggang di suhu 175 atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 50 menit ini sudah matang dan saya langsung keluarkan dari ovennya. Hati-hati, ini masih panas. Dan dalam keadaan panas ini saya langsung keluarkan dari loyangnya ya. Sebelum saya keluarkan, saya sisih-sisihkan dulu bagian pinggirnya menggunakan pisau. Ini supaya lebih cepat keluar. Dan ini setelah kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini penampakan di bagian bawahnya ya, hasilnya sangat cantik, hijaunya juga hijau yang cantik banget. Kemudian ini kalau kita mau masukkan ke dalam kotak kemasan, kita bisa alasi di bagian bawahnya ini sama kertas nasi atau kertas roti ya. Nah, ini penampakannya hasilnya seperti ini, bagian atasnya juga sangat-sangat mulus. Serta di bagian pinggir-pinggirnya ini tidak terdapat kulit ya teman-teman. Ini menandakan bolu kita sangat-sangat lembut. Selain warnanya yang cantik, ini aromanya juga Masya Allah enak banget loh teman-teman. Aroma pandannya Masya Allah harum banget. Nah, untuk teman-teman yang lagi mencari resep bolu pandan untuk jualan yang rasanya super enak, lembut dan empuk, ini boleh banget dicoba ya. Karena resep ini insya Allah anti gagal kalau sudah mengikuti step by stepnya ya. Bolu pandan ini bahan-bahannya cukup ekonomis ya, dan cara buatnya juga sangat mudah, tapi hasilnya memang juara banget. Kalau untuk dijual, bolu pandan ini bisa dimasukkan ke dalam kotak kemasan setelah dingin atau hangat suhu ruang ya. Dan untuk harga jualnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan harga bahan-bahan yang digunakan di tempat teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat salah satu menu jualan saya, atau ini bisa juga untuk suguhan di hari lebaran nanti. Ini adalah bolu susu jadul. Kali ini saya akan membuat bolu susu jadul menggunakan metode all-in-one. Dengan metode ini kita bisa menghasilkan bolu susu yang sangat memuaskan karena super lembut. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan wadah untuk melelehkan margarin. Di sini saya pakai Blue Band Cake and Cookie karena ini sudah ada kandungan butternya. Saya pakai 100 gram atau setengah bungkus. Siapkan air panas yang sudah mendidih. Ini airnya benar-benar panas ya. Kemudian di atasnya kita lelehkan margarinnya. Untuk menghasilkan bolu susu yang super lembut, gunakan margarin yang sudah ada mix butternya ya teman-teman, atau margarin yang kita mix sendiri dengan butter. Kalau sudah meleleh semua, kemudian ini kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan keringnya, yaitu 85 gram tepung terigu protein sedang dan 1 sendok makan susu bubuk. Susu bubuknya ini setara dengan 15 gram. Ini kemudian saya aduk sampai tercampur merata. Siapkan wadah bersih. Masukkan 100 gram gula pasir, sejumput garam,
Masukkan juga 4 butir telur suhu ruang, 1 sendok teh vanili cair. Untuk vanili cair ini boleh diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok teh SP, ini boleh diganti dengan TBM atau ovalet. Lanjut siapkan ayakan, kemudian masukkan bahan kering yang tadi, yaitu tepung terigu dan susu bubuknya. Ini kita masukkan sambil diayak. Ini tujuannya supaya tidak ada tepung atau bahan yang bergerindil. Ini kemudian kita mixer sampai adonan menjadi mengembang putih kental dan berjejak. Nah, ini yang dinamakan metode all in one ya teman-teman. Ini di mixer semuanya sama tepung-tepungnya. Untuk lamanya nge-mixer, sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing saja ya. Nah, sebelum kita melanjutkan nge-mixer, sebaiknya ini bagian pinggir-pinggirnya kita bersihkan dan kita bawa ke bagian tengah ya, supaya semua tercampur merata. Lanjut kita mixer sampai adonan menjadi mengembang putih, kental, berjejak, dan ringan. Nah, kalau sudah mengembang putih, kental, berjejak, dan ringan seperti ini mixernya boleh kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Dan ini kemudian kita aduk menggunakan spatula. Ini kita aduk balik secara perlahan. Ini harus diaduk balik secara perlahan supaya adonan tidak turun dan harus sampai benar-benar tercampur merata. Kalau ada bahan cair atau margarin yang masih belum tercampur merata, itu bisa menyebabkan bolu kita bantat atau tidak mengembang sempurna. Nah, ini sudah benar-benar tercampur merata ya, dan adonan sangat ringan, lembut, dan mengkilap seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang ukuran 22 cm dan ini sudah saya olesi dengan Carlo KW. Tuang semua adonan ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan menggunakan sumpit atau tusuk sate supaya udara-udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Kemudian sebelum kita masukkan ke dalam oven, ini kita hentak-hentakan sebentar ya, dan kita goyang-goyangkan supaya hasilnya benar-benar rapi. Nah, ini siap kita panggang. Di sini saya memanggang menggunakan alat seperti ini supaya bagian bawahnya tidak terlalu berkulit. Masukkan ke dalam oven. Di sini ovennya sudah saya panaskan sebelumnya kurang lebih selama 10 menit. Lanjut kita panggang selama kurang lebih 50-60 menit di suhu 175 menggunakan api atas bawah atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah 60 menit pemanggangan, ini bolunya sudah matang dan langsung saya keluarkan dari ovennya. Dan ini saya langsung keluarkan dari loyangnya. Jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya disisir terlebih dahulu baru dibalik seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah dibalik, hasilnya tinggi dan empuk ya teman-teman. Selain tinggi dan empuk, ini aromanya juga Masya Allah enak sekali. Walaupun bagian bawahnya tidak 100% mulus, tapi ini hasilnya sangat memuaskan ya. Ini hasilnya menul-menul banget, pokoknya memuaskan banget, tidak mengkerut atau tidak menyusut sama sekali. Nah, ini penampakan bagian atasnya sangat-sangat mulus ya teman-teman, walaupun ada coklat-coklat sedikit bekas elemennya. Tapi ini hasilnya tetap memuaskan ya.
Tips dari saya, kalau teman-teman mau memotong bolu sebaiknya potong dalam keadaan dingin ya, supaya menghasilkan potongan yang cantik dan rapi. Tapi karena saya di sini penasaran bagaimana tekstur bagian dalamnya, jadi dalam keadaan panas saya potong dulu sedikit ya untuk melihat teksturnya. Nah, ini kita lihat dulu ya tekstur bolu jadulnya dalam keadaan panas atau baru matang. Ini sudah sangat terlihat lembut ya teman-teman. Nah, ini yang sudah dipotong dalam keadaan dingin, ini saya kemas untuk dijual dan ini hasilnya super lembut ya teman-teman kalau dipotong dalam keadaan dingin. Ini hasilnya sangat-sangat memuaskan ya teman-teman, pori-porinya sangat halus, lembut dan juga ini lembab. Untuk teman-teman yang lagi cari resep bolu susu jadul yang rasa premium, ini boleh banget dicoba ya, karena ini rasanya benar-benar premium dan anti gagal kalau sudah mengikuti step by stepnya. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.